Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وهداية وتوفيقا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال في آية الأخرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى Shadaqallahul Azim. Yang hamba hormati pengurus Mushola Al-Amir Perumahan Padang Samui, kemudian yang hamba hormati alim ulama, Buya, Tuanku yang sempat hadir pada malam kini, dan umumnya kaum bapa dan kaum ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga malam kini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam rangka kita mengaji tentang satu peristiwa besar, satu peristiwa agung yang dialami oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan duduknya kita malam kini kita luangkan waktu, mudah-mudahan itu dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang senantiasa kita baca menjadi asbab kita mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Mudah-mudahan juga salawat yang kita baca menjadi asbab kita bisa berkumpul nanti bersama beliau dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sidang jamaah, untuk peringatan Isra Mi'raj kita malam kini ada 3 hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama tentang kisah Isra itu, lalu yang kedua nanti kisah Mi'raj, lalu yang ketiga nanti kita ambil hikmah dan pelajaran dari itu apa saja yang bisa kita petik. Lalu yang terakhir nanti kita buka waktu agak setengah jam paling lama atau 10 minit untuk kita sesi tanya jawab. Baik yang terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj maupun nanti hal-hal lain yang masih kita ragukan. Kami lagi berdua bertiga di situ, ada Buya Bilal bagi di situ, nanti kita diskusi bersama. Baik Bapak Ibu sidang jamaah, poin pertama yang perlu kita ketahui bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kaji dan pertama ilmu yang kita bawa pulang. Jadi mukjizat Nabi itu banyak. Ya.
puluhan, bukalah kitab-kitab klasik nanti, kitab-kitab Turas, kitab-kitab kuning dan hadis-hadis Nabi. Ya. Ada membelah bulan, ada keluar air dari telunjuk Nabi, hingga puluhan sahabat bisa berwuduk, bisa minum, bahkan bisa mandi dari air telunjuk Rasulullah SAW. Lalu beliau bisa membelah bulan. Ya, banyak. Dan salah satu dari yang banyak itu yang kita bahas malam ini adalah Isra dan Mi'raj. Kalau ikut sebuah mukjizat, maka tidak satu orang pun manusia yang mampu melakukannya. Ya, sarupo yang dilakukan di Nabi itu tidak ada yang mampu. Makanya dinamakan mukjizat. Mukjizat itu artinya dari ajaza ya'jizu ijazatan mukjizatan. Mukjizat itu melemahkan lawan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian jemaah? Tidak ada satu pun manusia yang mampu melakukan mukjizat itu kecuali hanya para nabi dan para rasul. Nah, itu poin pertama yang kita bisa bawa pulang. Ya. Jadi kita bukan sekedar memperingati Isra Mi'raj saja, tapi mukjizat Nabi terbesar. Ya. Di samping Al-Quran dan hadis yang beliau tinggalkan. Mukjizat Nabi yang terdahulu, Isra Mi'rajnya 7 contoh. Nabi Musa alaihissalam itu Isra Mi'rajnya di Bukit Tursina. Ya. Ketika beliau menerima wahyu, kitab A yang dijemput situ ibu-ibu. Kitab A yang dijemput dari Nabi Musa. Kitab Taurat. 40 hari 40 malam Nabi Musa di Bukit Tursina itu peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan, yang terjadi oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Yunus Isra dan Mi'rajnya di dasar lautan dalam perut ikan 40 hari 40 malam itu di situ. Nabi Ibrahim dari Irak berjalan ke Palestina, ke Sam ketika itu, sebagaimana Allah gambarkan dalam surah As-Saffat itu, inni zahibun ila rabbi sayahdi. Aku akan berangkat menuju Rabbku, menuju Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi berada di Irak, negeri 1001 malam, negeri Saddam Hussein. Ialah luluh lantak petang di Amerika Serikat, laknatullah alaihim, ya kan? Berangkat ke Palestina, Sam. Itu Mi'raj juga sebenarnya. Maka Nabi dan Rasul yang terdahulu ada yang Mi'rajnya di pegunungan, ada yang Mi'rajnya di daratan, ada yang di dasar lautan, macam-macam Mi'raj. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mi'raj beliau merangkum seluruh Mi'rajnya para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Bahkan tidak ada Nabi dan Rasul terdahulu yang bisa Mi'raj sampai kaki. Nabi kita dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina. Dari Palestina nanti Nabi naik, ya, melintasi dimensi dan waktu, melintasi alam malakut, alam jabarut, alam lahut, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke mustawa, sampai nurun ala nur, tempat tertinggi, makam tertinggi. Tidak ada Nabi yang lain yang mampu melakukan itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Mi'raj ke pulau Bapak Ibu sekalian jamaah, Allah memuliakan Nabi kita dalam perjalanan Isra Mi'raj ketimbang Nabi-Nabi Allah yang lain. Tidak ada. Nabi yang lain tidak ada sampai kata itu. Nabi kita yang sampai kata. Itu yang pertama yang perlu kita paham bersama. Sebelum kita masuk ke kisah Isra. Lalu yang kedua Bapak Ibu sidang jamaah. Barang siapa yang mengingkari. Kau masuk ke bab tauhid. Ya. Kau kita mengaji ya. Tak ceramah kau dah Pak Qadim. Ya. Kita mengaji ya. Nanti kita tanya jawab setelah itu nanti. Barang siapa yang mengingkari terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, maka secara ilmu akidah masuk ke bab tauhid, maka kafir orang itu. Kalau ada di antara kita orang Islam, kalau orang non-Islam itu tak perlu dikecil ya Pak. Yang kafir itu kemana? Contohnya orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, Konghucu, aliran kebatinan dan seterusnya yang sasik segala macam itu dalam pandangan kita. Ya, maka itu tidak masuknya dalam bab itu. Ya, yang jadi masalah apa? Ia mengaku Islam. Kalau ada orang Islam hari kini
mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, kafir, kufrun dia, kafir dia. Kenapa kafir? Karena ia menentang surat Bani Israil ayat 1 dan surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18 yang kamu bacakan tadi. Subhanallazi asra bi'abdihi, itu tentang kisah Isra termaktub dalam surah Bani Israil, dan kisah Mi'raj itu termaktub dalam surah An-Najm ayat 13 yang kamu bacakan tadi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha wa indaha jannatul ma'wa. Amanah ayat itu, Nabi melihat malaikat Jibril di kali yang lain dalam bentuk rupa yang asli malaikat Jibril itu. Di mana Nabi mencarinya? Inda sidratil muntaha. Ketika itu berada di sidratul muntaha. Wa indaha jannatul ma'wa, dan di dekat sidratul muntaha itu kata Allah ada surga tempat tinggal di situ. Nah, lai tahu ibu sidratul muntaha tu dalam cilik lelai. Lelai. Kok dapat disalah dicalik sidratul muntaha tu ya Pak Qadim, bentuk sidratul muntaha tu nak. Lalu lai bisa tak kita pergi ke situ? Ya kan? Nah, itu yang kedua ya. Barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka hukumnya kafir. Tak ada pasik di situ dah. Ya, kafir langsung. Keluar dari Islam, murtadnya. Ya, batinnya mengingkari surah Bani Israil dan mengingkari surah An-Najm. Nah, kita tidak bisa tawar-menawar di situ Bapak Ibu sidang jamaah ya. Karena aku menyangkut masalah akidah. Okey, itu yang kedua. Nah, lalu kita masuk ke kisah Isra sebagaimana yang diminta Pak Qadim kita tadi. Beliau, saya nama Pak? Pak? Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi, beliau ketua kita di Siko. Sebelum Nabi kita Isra dan Mi'raj, maka terlebih dahulu Bapak Ibu, aku berdasarkan referensi-referensi yang sahih kita sampaikan Pak Edi. Ya. Kita tak mau nanti dalam penyampaian Isra kita kok dengan hadis-hadis yang tidak bersumber dan tidak berdasar nanti ya. Kita dikritik orang pula nanti ya. Orang kini kan jamaah kan kritis, mana dalilnya buya, mana ayatnya buya. Maka kita kajian harus ilmiah. Harus bersumberkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Kalau tidak, itu mengarang indah. Mengarang indah itu hanya ada dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam kajian kok kita harus punya landasan, punya argumentasi, punya hujah-hujah yang bisa kita tegakkan. Ya, dan kita siap diskusi untuk itu. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah, sebelum Nabi kita diisrakan, maka terlebih dahulu malam tanggal 27 Rajab. Itu seketik Bapak Edi mau sampaikan dalam kitab-kitab sirah. Ya. Para ulama sepakat berdasarkan surah Bani Israil dan surah An-Najm bahwa Isra Mi'raj itu terjadi, itu sepakat ulama. Ya. Yang tak sepakat ulama Bapak Ibu sidang jamaah tentang bulan dan tanggalnya, itu yang tak sepakat. Ada ulama yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Nah, buka nanti kalau tidak percaya apa yang mau sampaikan, buka kitab-kitab Sirah Nabawiyah ya, tentang perjalanan hidup Rasulullah. Di kitab Syatul Mustafa ada biografi Rasulullah, itu lengkap di situ. Nah, ada harinya tidak sepakat, bulannya tidak sepakat. Ya, tidak ada yang disepakati. Cuman pendapat yang masyhur terutama di ulama Nusantara, ulama itu, ulama Indonesia dan sebagian dari Timur Tengah itu memilih terjadinya Isra Mi'raj di bulan Rajab tanggal 27. Nah, itu pendapat yang banyak dipilih. Nah, dan itu ilmiah harus kita sampaikan Pak ini. Kita tidak menafikan bahwa ada pendapat lain yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal, terjadi di bulan Ramadan. Kita tidak menafikan ada pendapat itu. Tapi dari sekian banyak pendapat yang masyhur yang dipilih oleh ulama-ulama kita adalah di bulan Rajab tanggal 27.
Perlu juga ketahui perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Jangan kita menerima muasal terima saja kajikan gitu. Jadi kita ambil sajalah pendapat yang masyhur itu. Jadi malam 27 tu Bapak Ibu sidang jamaah, Nabi awak sedang lalok di Hijr Ismail. Ni tahu Ibu Hijr Ismail? Nalapai umrah, nalapai ke Mekah haji, tu tahu tu Hijr Ismail. Ya. Hijr Ismail kan kalau kita cari dia Kaabah tu kan ada nan bentuk lingkaran yang tak batok tu. Ya Bu? Ada lingkaran semen yang tingginya 2 meter tu. Ya. Ada pencuran emeh atau air turun juga situ. Itu Hijr Ismail situ. Baca Arabi orang tu sama yang situ. Kalau pai umrah kita baca Arabi orang pai situ tu Pak. Haji umrah tu cari orang semayang di Hijr Ismail. Ya. Hijr Ismail kok dulu ya sebelum dibangun oleh Rasulullah ketika Nabi itu bagian dari Ka'bah. Masuk lingkaran Ka'bah itu sebenarnya. Lapang gadang Ka'bah itu. Lebarnya 15 meter, panjangnya 7 balih ya. Tak salah. Itu ya, saya kira itu ya. 15 meter lebar Ka'bah kini yang ada kini. Yang ada di Masjidil Haram kini. 15 meter lebarnya. Tingginya anggaran 7 balih. Nah, Hijr Ismail yang pakai pintu kayu sesaja, lingkaran marmer itu, aku dulu Ka'bah sebenarnya masuk dalam Ka'bah. Cuman ketika Abdul Muttalib dan suku-suku yang ketika membangun waktu itu tu, pitih tak cukup. Tersisalah bangunan itu sampai lagi. Tak cukup pitih untuk bangun Ka'bah tu. Samula kita kalau bangun musala tak cukup pitih ya tinggal sementara tinggal tu sampai gini kau. Itu sejarah Hijr Ismail itu, Bapak Ibu sidang jemaah. Jadi malam tanggal 27 tu Nabi kita sedang lalu ayam di situ. Saya tahu Ibu lalu ayam. Antara jago je lalu ya Bu ya. Lalu ayam memangnya kecil lalu enggak jo, kecil jago mana enggak jo. Dia mudah tu ya ayam lalu tu, dia mudah tu ayam. Cuba cikgu ayam lalu. Dia mudah tu Pak Edi. Actually ayam di atas batang-batang pohon kan banyak yang ayam nak punya kandang ya. Di mana kandangnya di atas pohon-pohon. Nah, tu kadang kok senternya hijau-hijau saya betul. Di antara lalu do jago aja. Itu. Jadi Nabi sedang lalu ayam di situ, turunlah perintah oleh Allah kepada malaikat Jibril. Jibril kata Tuhan, turun engkau ke bumi, jemput kekasihku yang bernama Muhammad, bawa kata. Ke perintah untuk turun. Turunlah Jibril. Jibril kodek malaikat yang paling patuh, pembawa wahyu, wasilah antara Allah dan para nabi dan rasulnya. Datanglah Jibril ke rumah Nabi malam tu. Tiba di rumah Nabi, cari Nabi tak ada. Baliklah kata balik, ya Allah, kata Jibril, tak ada Muhammad tu di rumahnya, tak kamarnya. Kata Tuhan ke Jibril, itulah salah engkau Jibril. Ya, patuah tu boleh, luruh tu boleh, tapi batanya dulu. Ya kan? Dia kelas aja beri Tuhan. Suruh poi-poi aja. Tadi mama mana beh, poi dia bangkit aja. Yang tahunya rumahnya tu Jibril mana aja. Kata Tuhan, itulah salah engkau Jibril. Patuh boleh, taat boleh, tapi kekurangan engkau pun tak bertanya kamu sebelum pagi. Ya Bu. Kaji yang bisa ambil situ Bapak Ibu sidang jamaah. Luri-luri tabung tu boleh juga. Tapi jangan luri banyak. Tanya juga setiap ya Bu. Ya, kau luri tabung nama sawak ya Bu. Tu Jibril tu luri tabung nama. Maka bertanya penting. Ya. Maka ada ungkapan Arab mengatakan as-su'alu miftahul ilmi. Bertanya tu pembuka ilmu. Anak kunci ilmu bertanya. Siang pagi mengaji menuntut ilmu je guru. Banyak bertanya guru. Turang yang banyak dapat ilmu. Kalau nak bertanya, tak dapat. Ya. Tapi yus betul-betul bertanya. Jangan bertanya ngetes pula. Kan ada orang kini kan ngetes buya. Tahu tak buya aku faham naknya dalilnya di tes dah padanya lah faham. Itu bertanya ngetes nama itu. Yang bertanya aku banyak lo.
Ada mang bertanya ndak mengerti, ndak faham, terus bertanya awak. Ada bisa jadi biko ragu-ragu awak, masih ragu ko you pun ndak bertanya awak. Anan ketiga ko ndak boleh. Awak lah faham, awak lah mengerti, tapi bertanya you. Ngetes namanya. Itu tak boleh. Itu sombong awak namanya. Ya. Ingin mencari dalamnya ilmu seseorang, dicuba lo, dites lo kan. Itu tak boleh benda tu. Ya Bu ya. Jadi kita bertanya juga penting. Jadi bertanya ko lagi awak dalam perjalanan enggak? Kalau malu bertanya, kecil orang Bu. Kalau malu bertanya, jalan-jalan jadinya awak. Jalan-jalan awak. Ya, sesiap di jalan. Malah kata, "Wak kau pai kau sapi kumbuh, cari alamat orang tentu buat bertanya dak ada mu. Abdi dia putar ke putar tu dak isu alamat itu habis." Itu kekurangan kalau kita dak nio bertanya. Maka satu poin penting kaji kita buat pulang malam ini bertanya tu punya penting sekali. Tapi jangan banyak-banyak lo tanya. Tanya kepada hal-hal yang dak patut ditanya, jangan ditanya. Nah, ada hal yang harus ditanya, ada yang tak harus ditanya. Ya kan? Itu kadang-kadang ada patut tanya juga. Itu namanya tu tadi. Nyinyia. Ya, nyinyia ya Bu ya. Jangan jadi orang nyinyia awak itu. Ya, carilah tempat bertanya tu. Ya, kau bertanya juga, nak patut tanya juga. Ya kan? Jelas ya Bu ya? Barulah kemudian turun kedua Jibril cubalah cigok Muhammad di dekat Ka'bah di Hijr Ismail. Turunlah Jibril. Turunan kedua barulah langsung ke situ di rumah ndak ada tadi. Nampaklah Jibril di situ. Nabi kita sedang laluk-laluk ayam tadi. Sehingga setelah itu kata malaikat Israfil, bara orang malaikat yang turun malam tu. Pertama Jibril. Yang kedua siapa tadi? Nama nabi Jibril. Ada Israfil. Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Ada satu orang lagi malaikat yang tidak disebutkan namanya. Ada bertiga yang turun malam itu. Pas turun, dicarilah dia tiga tu. Kecik malaikat yang seorang tu. Dan mana Muhammad? Tuannya tu yang terkolok tuan. Terkolok tu. Bab di Hijr Ismail ketika itu ada bertiga kawan Nabi. Pertama ada Ja'far di situ, ya. Ja'far sepupu Nabi, anak Abu Talib yang lalu di situ ya. Ada bertiga, ada Hamzah dalam satu riwayat. Hamzah ko paman Nabi dan Ja'far sepupu Nabi. Lalu nya tiga situ ngumpul di setengah tiga. Orang dua pula bakal Nabi lalu benar lagi. Jadi malaikat ko bertanya, dan mana Jibril di dalam tiga tu? Itu di tengah-tengah. Didatanglah Jibril, langsunglah dijaganya. Muhammad, jagalah. Engkau ya Jibril. Agak terkejut Nabi. Ya Bu, tak langsung disembah saja tu Pak. Ya Bu. Jagalah tak modal itu. Jadi ibu-ibu kalau kamu jaga laki benda tu ya Bu ya. Dah, jagalah dah. Huri elok. Yang muda itu jago laki tu. Ikut kaki kena muka jadinya. Ya, awak sana mak lelok itu di hanya mari-ari ini kan. Ya Bu ya kau dekat mana ke kaki laki kau awak mari-ari jago dah. Ada oleh laki kau mencium kaki dia. Kau tangan kau tak keletik langsung. Boleh. Cerak gigi dia kan. Jalan dia Bu ya. Dan awak pun benda tu pula bagi kita jantan kau suami kau menjaga bini benda tu pula. Dia jagalah dia. Udah ikut jaga orang. Kau mudah dah bikabau kan jaga orang mudah itu dah. Tak je perasaan. Pas kau je perasaan. Jadi Jibril tu je perasaan yang jaga Muhammad. Kau ya Jibril. Kamarilah. Langsung saja Nabi Muhammad langsung kita duduk langsung kamar Jibril. Baiklah kita kamari dia. Dibawalah Nabi kita ke dekat dekat Telaga Zamzam ya Bu ya. Dibawalah ke dekat Telaga Zamzam. Jadi Zamzam ko lado sejak dulu dah Bu ya. Sejak Ismail Zamzam ko sejak Ibrahim Kata tutup semua tu terbuka semua tu ketika di masa Abdul Muttalib.
dah tertimbun sumur Zam-Zam tu. Ditemukan kembali di masa atuk Nabi kita yang bernama Abdul Muttalib tadi. Sampailah kini kau. Iya tu ya. Tiba di situ, lalu kata Jibril, lalok Muhammad ya. Lalok Muhammad. Lalok je Nabi langsung. Pas Nabi lalok, langsunglah dibedah dado Nabi. Nah, kau tadi minta sejarah, kita kupas sejarah tu malam ini kau berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Dibedahlah dado Nabi. Dari mana mulai dibedahnya bu? Pas dari siku bu. Siku tadi. Buka lah dalam kitab nanti di siku ya. Pangkaan nama ikut tadi siku. Pangka jantung tak? Apa pangkaan siku kau? Kau ya bu ya. Ya, pangkaan nama apa? Hari ya. Kalau pisau tajam ditujahan kemari, ditusukkan bah siku kira. Hati ya benar. Ya. Dibedahlah dado Nabi sampailah kemari. Lah sudah dibedah terbukalah dado Nabi Bapak Ibu, maka dia ambillah di Jibril qalbu Rasulullah dimasukkan ke dalam sebuah baskom. Baskom dari surga. Tak sembarang baskom, baskom dari surga, baskom kamu. Tak plastik biasa, dah baskom ko dari surga. Ya, dimasukkanlah hati qalbu Nabi dalam tu, dicuci, disucikan dengan air-air Zam-Zam. Nah, setelah itu dimasukkan kembali ke dalam dado Rasul, kemudian dimasukkan makna iman, dimasukkan ilmu dan macam-macam lah dimasukkan ke qalbu Rasul. Kemudian ditutup kembali balik. Nah, selesai sampai di situ. Jadi, kita bayang tak Pak Edi? Pakai pisau Jibril membedah tu. Pisau apa? Ya, pisau makrifat dari Jawa dia punya. Ya, itu tak sama je pisau doktor bedah gini ke operasi sesar gitu orang gini kan. Nah, tak bisa cutter, tak bisa pakai dah, tak bisa pisau memotong jauh beda, pisau itu pisau makrifat. Ambo memprediksi nanti ya, semakin canggih sains dan teknologi hari ini ya. Mungkin akan ditemukan nanti pembedahan atau operasi sesar yang sebagaimana yang pernah dilakukan Jibril itu. Saja. Kini kau ibu-ibu hamil melahirkan operasi sesar ya. Misalnya ketek nampak ada pisau dokter spesialis itu ketek ya. Di badan itu. Nah, yang jadi masalah untuk mengariang luka ko jo di karian cepet dia dokter kini kau. Pertama dijahit dah. Dan kedua pakai alat. Ada lemnya tak ini loh. Lem, ada lem khusus ya Bu ya. Dijahit mungkinlah jarang gini ya Bu. Kalau dulu kan berjahit dah, produksi melahirkan dijahit parik ya kan. Kini kau di lem. Tu lem spesial tu Bu ya. Tak sembarang lem. Lem Ibon tak muh ya. Beda dia ya. Lem Cak Banteng tak ya namu enggak ya. Beda lem enggak ya. Ya. Bayangkan lem itu. Kalau lem dari dalam tak tahu gini Bu. Lem itu tetap dari luar ya. Cairnya ya, makanan mungkin yang bisa ada. Contohnya, kecil orang makan ikan ruan ya Bu. Makan ikan ruan tu untuk capek supaya kariang bekasan operasi itu, ya kan tu. Nah, kalau Nabi kita Muhammad lain dioperasi kok, tapi tidak nampak pakai operasi itu, Bu. Langsung tutup langsung. Itu yang kata Buya tadi, itu pisaunya pisau makrifat dalam kajian ilmu tasawuf yang membedah itu. Langsung tutup sekali. Tak ada bekasnya kan, tidak mengalami sakit dan seterusnya. Nah, kenapa Nabi dibedah dadonya, dibersihkan kolbunya? Itu pertanyaan tu kita ambil kaji di situ. Karena Nabi awak akan menghadap Allah, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Isra Mi'raj itu nanti salah satu intinya Nabi kita bertemu dengan Allah. Nah, sekelas Nabi kita Muhammad ingin bertemu dengan Allah, ingin dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan kalbunya dulu, hatinya. Apalagi kita yang tak Nabi dan Rasul ku Bapak Ibu sekalian. Apa poin inti kaji kita? Kalau kita ingin merasukan bisa dekat je Allah, nah, tentu seorang-seorang yang tahu tu Pak Edi. Rasul kita seorang-seorang ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu yang duduk kini kau, perasaan awak kini kau je Allah? Merasa dekat atau jauh rasuak je Allah? Tu awak seorang-seorang yang tahu tu. Ya kan? Nah, ada orang mengatakan,
Lah jauh bona bojo Tuhan. Semayang indak mengaji indak apa indak hanya diri mengecil akhirnya lah jauh bana bojo Tuhan. Lah dak pernah kan yang kau suji kalau piye semayang dak yo jauh bana kerja lah mampu baju di bazina saja. Yo lah jauh bana wak di Tuhan ini. Kan ada orang mengecek model tu dak mengeluh dirinya kan gitu. Nah, ya. Itu mungkin kita masing-masing yang tahu kondisi suasana kalbu kita masing-masing. Tapi inti kaji yang bisa kita ambil malam ini Bapak Ibu sedang jemaah, kalau awak ingin tarasodake jo Allah, ya, ingin bisa berusaha mendekatkan diri awak jo Allah, maka salah satu strategi awak, salah satu caranya bersihkan kalbu kita dari kotoran-kotoran maknawi. Bersihkan kolbu kita, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit batin. Nah, tu poin kaji yang penting buat malam gini kok. Lebih-lebih ambo ke Bapak Ibu senang jamaah. Ni tahu Ibu penyakit batin tak? Tu nasi buya tu. Banyak penyakit batin tu kotoran-kotoran maknawi. Kalau tu masih bersarang di kolbu kita ke Bapak Ibu, agak susah wak kodokek ya Allah. Payah. Dia bawa macam Quran, baru salaman, lah kuat aja lah, tekan tu aja betul. Dia bawa berzikir, atau kolok aja lah. Dia bawa semayang jemaah, tak namuh. Dia bawa wirid pengajian, tak namuh. Sado tak namuh tu. Batu, kolbu bermasalah. Banyak penyakit batin, penyakit rohani banyak di situ. Maka Nabi tu dibersihkan kolbunya, karena kamu menghadap Allah. Bahkan nanti lebih dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa penyakit rohani itu? Apa penyakit batin itu? Di antaranya apa? Sombong. Itu penyakit batin itu Bapak Ibu sekalian jemaah. Kalau masih ada sombong, kibrun fi qalbihi, sombong di kalbu kita ke Bapak Ibu, maka sulitlah kita akan dekat ya Allah Pak. Percayalah. Kalau tak percaya cubalah Bu. Ya, sombong. Sombong kok ongeh menjongkek apa namanya? Jongkek itu Ibu tak? Nah, ongeh orang. Ongeh ya Pak Buya ya, ongeh, jongkek. Itu. Di sombong tu kan banyak loh sebabnya. Ada sombong di ancaknya. Ya, kok banyak orang lancak sombong. Yang perusi-perusi kau dek nyancak sombong ongeh gaya. Di Padang Samut kau nyancak seorang. Yang lain tak ada lancak. Dek pangkek orang sombong loh. Hanya orang gadang pergi kumpul aku sombong. Berbahaya pangkek kau. Jabatan, ya kan, harato, banyaklah Bapak Ibu, ya, sebab sombong. Tapi nan inti penyakit rohani sombongnya kok, sebabnya banyak. Nah, ya, maka tak usah sombonglah awak. Kalau masih ada sombong tu agak susahlah kita dekat ya Allah. Jajalah Bapak Ibu. Nak namu bana hati kau dibawa untuk berzikir, untuk dekat agak payah. Dia ada penyakit di dalam tu. Kalau ibarat guru-guru ambo di Surau je, ibarat kandang ayam bermusang di dalam. Ya Bu ya. Bermusang di dalam itu. Ada musang di dalam tu. Itu takut ayam masuk. Ya, takut ayam gua balik. Ada musang di dalam takut. Kok sombong dia rancak ibu-ibu ana apa sombong dia rancak awak kok? Sombong di rancak di mata awak kok. Matanya bulat, bulunya lantik. Sombong awak di mata awak. Ya, dek rupa awak kaya. Kalau kecek guru-guru ambo di Surau, ana sombong je mata rancak mata bercirik je ya. Ya kan menciri mata tak? Jadi lah kau jaga lalok tu ciri mata orang sedar tak? Dan tak berciri dah. Aku agak kasar lagi step dia. Oi sombongnya je hidung mancungnya, hidung berciri. Yang ciri hidung tak? Dia dah nak berciri hidung orang. Ya. Nah, ada sombong je telinganya ancak muda tengok orang India banyaklah antiang-antiang telinga berciri. Ciri sado. Tak? Sombong je bibirnya tipis, giginya putih rancak, gigi bersiri. Yang ciri gigi kan ada tak? Dia ciri sado. Bahkan ada yaki juga di situ. Banyak yaki situ. Anak sombong sebenarnya rancak awak kau. Ya kan? Dia dah ada lah. Jadi kalau masih ada sombong-sombong kau yo payah cayolah. Ibu kau tak cayo je mu cubalah. Payah dah ke je Allah. Payah maduk je Allah tu payah tu. Beribadah tu malih je. Nah, ya. Sombong je harato. Harato tu titipan Allah. Kemangale kan tak don awak sombong sebenarnya tak.
Sombong je harta atau titipan. Nah, dalam waktu sakijok mata bisa Allah ambil harta tu. Lah sekian tahun wak membangun ko usaha ko sakijok mata ludes di api selesai sedalah. Tapanggang tabaka dicilo diulang. Selesai. Anak sombong kana. Maka tak boleh sombong. Kau penyakit kolbu, penyakit batin. Kalau kita ngaji Isra Mi'raj tu, ambil hikmah-hikmah benda tu. Momentum Isra Mi'raj kau kita mengevaluasi diri, introspeksi diri kita masing-masing. Lebih-lebih ambo bapak ibu ya, dan banyak dosa. Ya. Sombong je ale bu. Sombong di pangkek awak. Pangkek-pangkek paling-paling bara tinggi pangkek orang ini ke bu. Pangkek tertinggi almarhum dan almarhumah. Itu pangkek tertinggi. Tak 4A, 3A, 3D tu. Itu dia. Kau pangkek ambo bu tanya gini kau 4Z. Nah, ada Z bu pangkek ambo. Awak tak faham istilah tu golongan 3A, 3B, 3C, 4A, 4C, eselon 1, eselon anda ngerti ambo tu. Ya, pangkek tertinggi kita apa? Almarhum dan almarhumah. Anda lah sombong di pangkek tu. Apalagi jabatan politik. Oh, jadi wali kota 5 tahun. Jadi anggota DPR 5 tahun. Sudah tu kuat nak pakai ni orang ni. Ana ungih nak gaya pakai plat merah. Ya, yang kan bagi menumpang maka senawak rendaknya. Betul-betul ia kecoh. Contohnya. Ni bu, tu banyak plat-plat merah ni tu ungih, tu pejabat ungih tu. Ya, kalau ada pejabat di situ mohon maaf saja. Dan ambo terasa itu, ambo mengalami. Yang kan bagi numpang, betul-betul kita tu pak dah. Betul plat merah tu siapa sebenarnya? Betul kita rakyatku, kita bayar pajak. Gaji itu kita yang mengaji. Oton tu kita beli ya. Betul plat merah banyak tu. Ongeh mana aja plat merah itu. Tidak saja tanyalah ke apa-apa orang pandai masyarakat. Kamu nak ngerti tu. Dan tahu tu dari pajak kita rakyat tu. Kita bayar STNK. Ya tak? Dari PKB, balik nama motor segala macam. Kini kau pajak bangunan, pajak apa. Dah itu PT yang gaji dah. Hanya lomaknya, ongeh lah gaya kan. Ya. Tu pejabat-pejabat namanya bu. Pejabat yang tidak tahu diri, tidak tahu diuntuang. Pejabat Firaun yang dia tu. Ya, Firaun. Ya. Nah, banyak penyakit-penyakit batin tu. Ada sombong di situ. Ada iri hati dongki di kolbu kita ke bapak ibu. Iri hati saja. Mencari orang rancak awak jejok. Rancak ini awak buruk. Itu kemangan awak jejok kayaknya. Terimalah pada awak kalau syukur dia pun yang ada. Aku orangnya kami rancak awak jejok mencari ini. Kali jajan cari orang. Iri hati dongki. Ini yang sukses awak nak barabu-rabu. Ini yang beli auto baru, awak dah sakit kepala. Apa lah cerita? Hanya dapat bini baru, awak dah sakit gigi. Ya kan? Jadi iri hati dongki kau yang berbahaya bu. Hasad kau iri hati kau dongki. Hati-hati kita kalau dapat tetangga yang iri hati dongki berbahaya mana. Apalagi kita di perumahan kau dapat wak tetangga di perumahan kau nan punya sifat iri hati dongki. Allah. Payah wak tetangga ada. Merasa ya wak. Ya kan? Sabana merasa ya wak. Ya. Iko penyakit-penyakit kolbu, penyakit-penyakit batin iko yang harus kita evaluasi, introspeksi diri kita dalam momentum kita memperingati Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian jemaah. Nah, setelah Nabi kita dibersihkan kolbunya, dimasukkan makna hilim dan seterusnya, kemudian Nabi kita didatangkan seekor, kita putih-putih seketik je lah Pak Edi ya. Kalau di kupas atau itu kita tidak boleh. Kita kata jawab masalah apa? Didatangkanlah Nabi seekor hewan yang bernama burak. Burak ko ketek dari kudo, gadang dari keledai, bigal namanya. Peranakan kawin silang. Kawin silang antara kudo dan keledai, maka bigal namanya. Ketek dari kudo, gadang dari keledai. Itu burak tu, hewan tunggangan. Ikut dia ambil dari surga. Ya, dan burak ko pernah dikenali oleh nabi-nabi yang terdahulu. Lalu dibawalah ke Nabi. Langsunglah kita percepat saja Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin tanya jawab kita yang banyak gitu ya. Ya kita buka awasan kita. Langsung Nabi naik kereta burak, langsunglah Nabi berjalan di burak itu. Nah, burak kalau tahu ibu-ibu dah. Seekor hewan tunggangan Nabi, kalunya mendaki, kaki di belakang panjang.
Kalau menurun, kaki muka panjang. Jadi Nabi itu tidak pernah goyang dari itu je. Datar tanah perjalanan Nabi. Itu keistimewaan burak tu Bapak Ibu sekalian jemaah. Ya. Sekalinya melangkah sejauh mata memandang. Luar biasa berkuntukan kilatnya, bagaikan kilatnya berjalan. Ya. Kalau kata guru-guru ambo di surau, burak ko apa filosofinya, apa nantasirek di balik nantasirek di situ, simbol apa burak ko di badan kita? Burak ko simbol hawa nafsu yang ada di badan kita. Ya. Dan nafsu ko salah satu badan rohani dari kitanya tak nampak tapi ada. Dek nafsu ko kita teragak makan, teragak minum, teragak bekerja, teragak babini, balaki, punya anak dan seterusnya. Tapi yang hawa nafsu ko tak boleh buat paturian. Harus buat kendalikan Bapak Ibu sekalian jemaah. Ya. Sebagaimana Nabi duduk di tengah burak, Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri, Israfil ya, sebelah kiri, Mikail sebelah kiri, ada surang lain malaikat yang tak disebutkan nama, Nabi yang mecik kendali apa namanya? Tali ibarat kuda tali namanya kok. Tali kekangnya. Ya, tali kekang ya. Nabi yang memegang kendali burak tali kekang tu Nabi yang kira. Dipandu dek Jibril kekang. Artinya apa Bapak Ibu? Burak ko Nabi yang merocak ini. Tak, Nabi yang dirocak dia burak. Burak ko simbol hawa nafsu yang ada di awak. Apa maknanya? Hawa nafsu ko harus kita kendalikan dalam diri awak. Kalau tidak bisa kita mengendalikan hawa nafsu awak ko, itulah pangkal bala segala bencana dan kerusakan yang ada di muka bumi. Kecuali ialah orang-orang yang tidak kuat Bapak Ibu yang mempertulkan hawa nafsunya. Carilah. Bisa stres. Keinginan tinggi, kemampuan rendah. Itu panjang tu Pak. Cari orang beli oto kan beli oto no. Cari orang beli pesawat no. Cari orang buat rumah bertingkik buat rumah tingkik no. Sadu kadinya kaca, sadunya nio sadolah. Nafsu tu kan model tu. Nio sadu tak pernah puas. Ya kan? Lado rumah muda kau lah rancak. Gambar lado ikusul macam leh. Tingkik leh. Lado kereta angin. Pengen Honda. Lado pe Honda. Pengen Auto. Lado pe Auto cik. Ingin Auto dua. Ya nak? Tak puas Panza tu aleh. Pajero leh. Tak puas Pajero aleh. Opportuner leh. Tak sedang punya Alphard leh. Tak puas-puas lah basuh. Percaya lah Bapak Ibu. Dan pangkek model itu pula. Jabatan model itu pula. Harta model itu. Kalau di paturian, apa suka tak pernah puas gitu. Ya kan? Ibu-ibu kau mungkin kalau boleh lah lelaki tak bertiga mungkin nak tiga lelaki tak. Tak sedang lelaki cik dua lelaki. Ya tak? Tapi dalam agama kita tak boleh. Itu poliandri namanya. Poliandri kau hukumnya haram. Tak boleh. Kalau kami apa-apa poligami boleh. Halal. Sampai orang sekali pakai boleh ya. Jangan kan surang berempek bisa kami. Kau tak diskriminasi kau ibu ya. So memang Quran mengecam dia tu fankihu ma tauba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah perempuan tu 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi kami poligami boleh. Ibu-ibu poliandri tak boleh. Lah tu kesemuan kami karena kami kau kan penghulu junjungan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya bu. Tapi ampek saja bolehnya. Lebih itu tak boleh. Boleh sampai 5 tapi ceraian cek dulu. Sampai 10 ke boleh kami kau, tapi ya tetap dipakai ampek. Kalau ibu ingin bertambah laki cik ali, tunggulah cerai dengan laki ni gini kau. Boleh laki baru. Kalau ya, kalau namu laki cik lain ya, harus cerai ibu dulu je laki yang gini. Selama masih isteri yang sah dari suami yang kini, tak boleh ibu laki cik lain. Yang sembarang-sembarang lelaki aja, nikah siri nikah anda boleh. Ya, boleh nikah ilegal di kantor kuah kan, tambah ada boleh. Lah balik ke kaji tadi kita, simbol burak ko, simbol hawa nafsu. Ikon yang perlu kita kendalikan Bapak Ibu sekalian jamaah. Hawa nafsu ko, kalau wak paturian tarui, ikut samujo awak mengajar bayang-bayang awak. Cubalah ibu waktu angin hari panas. Bukan awak baca ada bayang-bayang tak. Cubalah kerja bayang-bayang ni dapat tak. Dikaja bayang-bayang, dikaja bayang. Akhirnya tentu kepala aku ke tiang PLN jadinya. Ya.
Takkan. Sama je minum air laut kecil orang. Semakin diminum air laut itu semakin haus, semakin apa intinya Bapak Ibu? Hawa nafsu ko tak pernah puas. Maka ubeknya banyak kita bersyukur. Syukuri apa yang ada kini ko. Syukur wak jo laki nang kini ko. Bersyukur wak jo bini nang kini ko. Bersyukur wak jo pendapatan yang kini ko. Ibu-ibu boleh bersyukur jo laki kini ko tak? Kan tak cari laki baru dah. Kalau cari laki baru tu mempertukar nafsu tu. Syukurlah je laki nang kini ko. Ibu-ibu kan ibu syukur nak je laki nang kini ko. Tak bersyukur berbahaya ko. Kalau syukur je laki tu simple saja bu. Ya, bagi tahu ke ibu-ibu ya. Yang pertama ibu-ibu syukuri je bantu laki wak kini ko syukuri tu. Kalau ibu-ibu, lebih bersyukur ibu je bantu laki kini ko. Alhamdulillah, tu yang pertama. Sama kami muda tu pula, harusnya muda tu pula. Sama kami apa-apa kau je bantu bini kami yang gini serupa kini kau, kami bersyukur. Ambo lah terus ibu tanya buya, ambo bersyukur je bantu bini ambo yang gini kau. Bersyukur mana ambo? Tuan. Nan kedua syukuri de ibu-ibu lah. Jo kerja laki wak gini ko. Kerja laki gini ko. Pegawai negeri alhamdulillah. Pegawai swasta alhamdulillah. Mengampas alhamdulillah. Menggalihnya alhamdulillah. Serabutannya alhamdulillah. Alhamdulillah sado. Syukuri jo kerja laki ko. Tentaranya Pak Kodim dia Pak Edi alhamdulillah. Laki ambo tentara. Syukur ibu dah. Dia Pak Edi ko. Mana orang mah Pak Edi ko. Syukur. Ya, bersyukur jo pekerjaan suami awak. Super auto laki ko. Alhamdulillah. Dia bekerja jo-jonya. Ya, ai banyak tangkaran dia laki aku. Alhamdulillah. Dia bekerja jo-jonya. Ya, bu. Aku di Priaman kan ada banyak karam dia. Budak di Priaman namanya banyak karam dia, bu ya. Tu banyak ya biti tu. Jadi dia bersyukuri ya, bu ya. Banyak-banyaklah kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, laki aku. Ndak kerja laki wak. Alhamdulillah yo, syukur yo. Yo. Kalau ibu alhamdulillah syukur je. Ya kan? Ndak pai kerja laki di rumah lolok ayo kerja alhamdulillah yo. Ya ibu-ibu kau sudah motivasi kau dah. Yang disiram lolok kia lolok rumah jo yang ni. Siramnya yang ni lalu udah lalok kalalok aja. Lalok laki di rumah alhamdulillah jo. Syukur. Ya kan? Alhamdulillah dia bu dia. Kalau keluar laki tambah banyak dosanya. Alhamdulillah je di rumah lalok Pada nyopai ke pajak mutam main kuah minum pajak banyak dosa. Cak lalok rumah lain. Dan ada gereja lalok je rumah laki alhamdulillah je. Dia tak banyak dosa, dia tak dapat nampak dalam bersih-bersih lain dia laki. Alhamdulillah itu. Boleh tu cara orang ngaji ke bu dia. Nak datang tanda syukur tu, tak nak posu nang ke muka awak dah itu. Faham dah? Alhamdulillah ya bu ya. Jangan dia ambil lah bu barang-barang baju ke kami masuk dalam buntia campang keluar. Berangkitlah dah ya. Yang model tu pula kau dah Alhamdulillah lah. Kalau Khadijah tu yang model tu dah bu ya. Kalau yang Khadijah tu yang model tu dah. Isteri Rasulullah yang bernama Khadijatul Kubra binti Khuwailid tu yang model itu alhamdulillah sado. Ya kan payah cari Khadijah gini kau dah bu ya. Ya Khadijah model tu. Lolok laki tak kau alhamdulillah ni. Artinya hanya banyak bersyukur bu, tak munculkan hawa nafsu. Jadi dia bu ya. Jadi nafsu ko keluar paturian samo je bina takkan pernah puas. Maka dalam hadis Nabi mengatakan mudah ko. Coba kita renungi hadis ko. Apa kata Nabi? Laula li ibni Adam wadiyani labtagosa lisan. La yamla'ul jaba ibnu Adam ila turab. Seandainya kata Nabi, cucu anak Adam ko kita kini ko hadir mang kini ko Kau cucu anak Adam kita ko punya 2 lembah harta dari emas semuanya. Ada lembah itu tahu ibu tak? Lembah tu kan kadang tak lekuk ada 2 lekuk lembah harato amin sedisinya. Wah, luar biasa. Salembah je punya mai kan siaga Bali tak?
Pasti kata Rasul, cucu anak Adam kau akan mencari lembah emas yang ketiga. Tak sadangnya dua kau dok. Tiga kali cari. Maka tidak ada satu pun yang bisa memenuhi rongga anak Adam kecuali turab, kecuali tanah. Apa makna tanah tu? Nah, lah dimasukkan awak di orang kali yang lahat. Ada? Lah dititik je berpandang sebelah, lah dilaluan orang situ lah diantuan titik ke dinding lahat. Ada ditutup je papan sebelah, ditimbun je tanah nasirah, dipijak di situ baru kabih hawa nafsu Bapak Ibu sekalian jemaah. Makanya hawa nafsu ko bukan untuk kita matikan tetapi untuk kita kendalikan. Itu poin pentingnya. Orang yang korupsi miliaran kini kau, pemerintah kita nama pejabat-pejabat kita kau. Ada yang heboh pertama bara korupsinya? Bara Bu? Ada mencari ibu di media ada? Ada yang korupsi pertama bara? 271 ya. Siapa namanya pejabat tu? 271 ya. Suami seorang artis terkenal kalau tak salah ada. Kasih. Pengusaha timah korupsi PT negara berapa? 271 triliun. 271 triliun tu kalau dibeli kacin dua berapa dapat je Bu? Berapa ini? Atau kerupuk Palembang beli kerupuk. Nasi dan putih-putih tu berada apa? Tenggelam kita semua ini. Apa yang kumpul ni? Ya kan? Padahal gaji lah ada tiap bulan, honor lah banyak loh, seberan-seberan lah banyak. Korupsi juga mandi yang juga pajak tu. Dia tu dek nafsu mengikuti hawa nafsu berbahaya. Ya, sudahlah. Ya, tu kaji yang bisa kita bawa pulang malam ini kok. Simbol hewan burak itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Berapa ini? Kita buka dan jawab lah. Cukup lah sampai cukup. Bu, cukup sampai cukup kita ngaji. Dan jawab aja lah kita ya. Kau tambah sekali lagi? Oh, mirat sampai lah ya. Kita batasi saja lah Bu, 5 minit lagi lah ya. Sampai setengah 10 ya. Sudah ikut kita jawab lah. Paling lama kita ngaji jam 10. Waktu kelalak besok siang kau pergi ke sawah lah aja. Kau pergi ke raja lah Kau terkantuk lah ibu-ibu. Kau pergi ke sawah besok ya. Yang letel lah di kantor besok. Kau pergi ke dinas lah besok pergi. Ya, kita 5 minit lah sampai jam 10 lah ya. Jadi, berjalan burak. Berjalan. Dalam perjalanan itu kita capek saja. Nabi disuruh dek Jibril turun untuk melaksanakan solat sebanyak 5 kali. Turun pertama di Taibah, Madinah kini, Yasrib nama dulu. Kata Jibril, wahai Muhammad, di situ nanti engkau akan hijrah, di situ agama akan berkembang Islam, dan di situ engkau akan dikuburkan nanti di tanah ini. Itu Madinah model selupuk ini loh, Pak Edi, ketika Isra Mi'raj itu. Turun Nabi salat 2 rakaat. Lalu turun yang kedua di mana? Di Sajar Musa. Nabi turun di Sajar Musa, ada batang kayu tempat Nabi Musa bersandar ketika dikejar di tentara Firaun, bukan tentara Firaun, di kaum bangsa Kipti. Nabi Musa bercakap je orang bangsa Kipti, bercakap yang menolong saudara Bani Israel, ditinjulah di Nabi Musa Bapak Ibu orang bangsa Kipti ko. Taja lontang sirah tanah kubur sekali, mati sekali. Ini Pak Edi kodim tentara cari doa Nabi Musa. Sekali tinju orang mati dia. Ya, sekali tapuk mati. Kan bahaya tu tinju Nabi Musa ko bahaya Pak. Jadi orang fight gini ko nang petinju-petinju tu ancak diamalkan doa Nabi Musa tu enggak. Pas kau tinju tu doa tu. Sekali tinju tu aja lontang sekali. Tapi dah usah lah ibu, ikut intermezzo aja. Tapi ada doanya sebenarnya. Kalau Neo ibu buat doa tu. Tapi jangan dibayarkan laki dah. Kau tak tapuk laki awak, tak jalan tang laki situ kau. Tak punya udara lah ayo lo. Ya. Salah tu Bu. Itu doa-doa apa saja. Memang ada doanya ya, tapi tak usahlah doa tu dipakai untuk hal yang tak baik ya. Nah, di mana berhenti Nabi Musa? Yang kedua tadi di Sajar Musa. Yang ketiga berjalan Nabi Juburak, berhenti Nabi yang ketiga sembahyang di Bukit Tursina. Kau Bukit Tursina tampek Nabi Musa Isra nama kajian di awal tadi. Bukit Tursina. Kemudian berjalan terus berhenti yang keempat sembahyang 2 rakaat di Baitul Lahmi, Bethlehem. Kalau orang itulah tempat Nabi Isa dilahirkan. Itulah Yesus Kristus kata orang Kristen dan Tuhan ini tu. Dan kita kan Nabi Isa itu kan abduhu wa rasuluhu, budak Allah dan hamba Rasulullah. Ini Tuhan, bukan Yesus ya. Terserahlah tu keyakinan dia.
Yang kelima, Nabi kita melaksanakan solat di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa tu bana. Jadi ada 5 kali Nabi kita melaksanakan solat dalam perjalanan itu. Turun naik. Di situ sebenarnya banyak banyak kaji yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Ya, banyak banyak. Salah satu contohnya, berarti dalam perjalanan kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Apa saja, terutama ibadah sembahyang. Tak boleh kita tinggal dalam sembahyang dalam perjalanan. Kau ada nampai kubuh Pekanbaru, Sumbar Medan. Kama saja kita pai ibadah dalam perjalanan tetap kita laksanakan, terutama ibadah. Sebab hakikat inti Isra Mi'raj adalah menjemput ibadah solat. Maka sembahyang kau tak boleh kita tinggalkan sebenarnya. Itu satu pelajaran kaji. Lalu pelajaran yang kedua pun yang bisa kita ambil di situ. Nabi disuruh turun dek Jibril melaksanakan solat. Nabi turun saja patuh lah Nabi ko. Serupa Jibril pertama cakap di perintah Tuhan. Patuh mana Nabi kita ko ke Jibril. Tak pernah Nabi berdebat. Jibril, bagi acok mana mau disuruh turun semayang. Tak ada Nabi pernah mendebat Bapak Ibu sedang jemaah. Nabi patuh mana ke malaikat Jibril. Apa kajian bisa kita ambil? Apa kajian terakhir kita ambil? Kita harus taat pula dan patuh kepada orang yang lebih dari awak. Ya tu? Bini taat dan patuh ke laki. Sebagaimana Nabi kita patuh dengan malaikat Jibril. Itu kajian yang bisa kita ambil. Momentum Isra Mi'raj tu. Jangan melawan jo ibu-ibu ke laki le. Kan tidak melawan ke laki nak. Patuh ke laki. Sebab suami kau junjungan awak. Kalau ada isteri-isteri melawan ke laki, isteri ana maunya? Isteri ana maunya, Bu? Isteri durhaka. Tidak mau kecil isteri bini durhaka. Patuhlah awak ke laki awak. Dia junjungan awak. Jangan mendebat jua, jangan membantah jua awak ke laki lain. Bagaimana Nabi kita tak pernah membantah Jibril dah. Jibril, balik ambo sembahyang tadi, turun tu panik ambo ucap. Tak ada Nabi ngacik gitu. Anak patuh ke orang gaib. Sebab dia orang lebih tua dari awak, dia nak melahirkan awak, dia nak menggadangkan awak, segala macam, dia bagi pitilan je awak, dia menyengolan awak, sampai awak berlaki nguri awak, sampai kini kau masih ngurus awak je orang gaib. Maka patuh ke orang gaib. Melawan anak orang gaib, anak durhaka malik undang namanya. Saya tidak malik undang tak ada tidak mesti ada leh. Dia anak durhaka. Jadi tu ya, tu kaji buat pulang. Mulai malam kini kau. Mulai malam kini kau ada bini-bini nak patuh ke kia patuhlah leh. Kalau tak mencumbu surga bu, percayalah. Surga suami tu letaknya di bawah telapak kaki ibunya. Surga isteri tu terletak di bawah telapak kaki suaminya. Ibu pilih yang mana? Ya kan? Kok kasar ngecek lah kini kau. Kok disuruh milih antara suami memilih isteri atau memilih ibu kandungnya. Maka agama pilih ibu kandung. Ya bu, berbahaya. Ditinggalkan nanti isteri durhaka kau dek suaminya. Ya kan? Kan itu dalam kajian lah. Pernah ibu dengar hadis tu? Ya kan? Kalau seorang suami harus memilih antara istrinya dan ibu kandungnya, siapa yang harus dia pilih? Ibu kandungnya. Karena surga suami di bawah telapak kaki ibu kandungnya. Surga istri di bawah telapak kaki suaminya. Gitu ceritanya. Jadi kita nggak bisa main-main lah sama suami itu ya. Jangan banyak kita ini banyak begini-beginilah. Jangan menyusahkan suami lah. Ya bu. Yang di luar batas kemampuan suami tidak usah diminta bu. Kau minta galang omes segadang pelak bendi. Sedang pelak bendi minta omes golang. Belilah kalung cik dah. Belilah golang lah. Udah awak payah. Lain-lain minta. Belilah auto Pajero cik dah je lah. Beli Honda je tak dapat. Udah Pajero tu minta. Jantung mati tagak lah kira dia tu. Jangan jadi isteri durhaka lah kita. Jangan jadi isteri yang menyusahkan suami. Ya bu ya. Kalau ingin masuk surga, kalau ingin sakinah mawaddah warahmah. Ya. Lalu yang terakhir, murid patuh ke guru. Kalau tak murid tak patuh ke guru, tak barakat ilmu. Cayalah. Tak manfaat ilmu, tak barakah. Ya, Nabi Muhammad tu kan patuh ke Jibril. Jibril tu guru Nabi Muhammad. Ya, maka patuh Nabi kita Muhammad. Ya. Maka bagi kita yang pernah jadi murid, yang kita menganggap seorang tu guru, maka patuh ke guru. Sepanjang guru awak, laki awak, orang gaib awak patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang gaib awak nyuruh maksiat, tak boleh kita betul. Kalau suami nak nyuruh awak berbuat maksiat, tak boleh betul dah. Kalau guru tu lah menyimpang lah kajinya.
Lah sosek lah adanya ada perlu tak ada guru ada. Carilah gurunya. Ya Bu ya. Itulah kaji yang bisa kita ambil. Jadi perjalanan ke Pak sampai di Baitul Maqdis itu langsung naik Mi'raj. Kalau Mi'raj ya Pak ya. Mi'raj langit pertama kau itu panjang cerita tu baik tidak cukup kita cerita sedang sama malam sampai langit ketujuh tu pulang balik dan seterusnya. Jadi Isra Mi'raj tu perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram ke Palestina, lalu dari sampai di Palestina langsung naik ke atas, melintasi dimensi dan waktu, alam lakut, alam jabarut, alam malakut, langit pertama guru sampai ke Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur, setelah Nabi pulang kembali sampai waktu pagi lagi. Itulah sebenarnya kisah Isra itu. Karena mengingat waktu, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Dipersilakan kalau ingin yang ada bertanya. Pas sejam tadi. Nah, sejam kok. Setengah 9 nak mulai jadi. Lewat dari kau dah telok orang ni. Jemaah dah telok. Ya. Ya. Ada apa sebelah? Ya. Yang. Ya. Tadi imanan untuk lebih banyak Nabi dimudah. Kamu dulu waktu belajar guru agama di SD, Nabi itu benar-benar di Boda umur berapa tahun? Dia menjawab kita sebenarnya umur 51 tahun. Ya. Nah, yang punya keraguan ini tuh, apakah Nabi itu di Boda 2 kali atau ada yang salah tangkuk yang Bu? Nah, itu. Ya. Oke. Kita jawab dulu ya Bu ya, sambil Ibu berpikir kalau ada yang tanya. Bisa masalah yang lain boleh Bu, ya tidak mesti masalah Isra Mi'raj. Pembedahan yang pertama dalam sirah Nabawiyah yang berdasarkan riwayat yang masyhur itu Nabi ketika bermain dengan saudara-saudara sepupunya di kampung Bani Sa'adah yang merupakan anak Halimatus Sa'diyah, sedang bermain-main mengembala kambing. Ya saudara-saudara sepupunya, disitulah waktu itu datanglah malaikat Jibril menyerupai seekor burung merpati putih. Datang langsung diambil Nabi, langsung dilaluan, dibedahkan Nabi, mencalik kejadian itu saudara-saudara sepersusuan Nabi, anak-anak Halimatus Sa'diyah, maka berlarian berhamburan lari mengadu ke maknya ke Halimah. Saudara kami kecelakaan, diambil di sekor burung, dibedah dan seterusnya. Macam-macam yang melapor situ. Pas Halimah lah sampai di dekat Nabi, Nabi lah terduduk balik, lah siap dibedah di operasi. Rupanya burung merpati itu malaikat Jibril juga. Itu pembedahan pertama terjadi. Betul, pembedahan pertama terjadi di situ. Hingga nampak dek Siti Halimatus Sa'diyah, muka Nabi agak pucet situ. Yang mana baru siap dioperasi kan? Hanya memanggil itu. Sejak kejadian itu Bapak Ibu saudara jemaah, Halimah mengantarkan kembali Nabi kita Muhammad kepada ibundanya Siti Aminah. Itu lebih kurang usia 4 tahun dalam riwayat. 4 tahun kejadian itu. Itu pembedahan yang pertama. Di Halimah lah khawatir, takut-takut apa yang terjadi ke anak angkat beliau, anak sepersusuannya kok. Sebab itu hal-hal aneh. Nah, tapi Halimah mungkinnya tak tahu bahwa beliau nanti calon seorang nabi dan seorang rasul akhir zaman kan itu. Itu yang tak dapat di Halimah ilmu itu. Nah, pembedahan yang kedua itu terjadi di peristiwa Isra Mi'raj. Dibedah lagi ke peristiwa yang kedua. Isra dan Mi'raj ada dua pendapat ulama. Ada pendapat yang mengatakan terjadi di tahun ke-11 kenabian, ada yang mengatakan di tahun ke-10 kenabian. Antara dua itunya. Pendapat yang paling banyak dalam kitab-kitab yang kamu cari, peristiwa Isra terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Ya. Tahun ke-11 kenabian artinya Nabi diangkat jadi rasul usia 40 tahun. Berarti sebelah tahun satu berarti bara 51 tahun. Kloplah dengan itu tadi. 2 kali itu tadi. Itu jawabannya. Ya, lapas itu.
Salah. Nah, tapi lagi-lagi sejarah itu kan tingkatan kebenarannya kan 75%. Ya, dan 25% itu kan wallahu alam bisawab. Tepat persis mana tanggal itu di tahun itu, umur Nabi sampai tahun persisnya, itu banyak memang perkiraan. Nah, tapi pendapat yang banyak itulah 4 tahun. Begitu juga pembedahan Isra Mi'raj, pendapat yang mayoritas umur 51 tahun. Nabi dibedah itu. Nah, berarti tahun ke-11 kenabian. Lah 11 tahun setelah SK kenabian itu turun, barulah dibedah dada Nabi jadi peristiwa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ibu-ibu, masih ada yang lain? Kau tiba di rumah baru tak karena Biko kan? Ah, kau tanya itu je kau yakin lalu di. Kau di rumah telepon ada dah. Ya. Lupa tanya. Yang lain boleh jo, yang tak perkara Isra silakan jo, atau yang hari-harian gitu. Tidak ada kayak ini Pak. Ada pertanyaan lagi. Dah tadi tempatnya. Oke, baik Bapak Ibu sudah jemaah. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, demikian saja kajian Isra Mi'raj kita malam ini. Apa yang mau sampaikan tadi kalau benar itu datang dari Allah, kok salah apa yang mau sampaikan itu bisikan-bisikan setan. Dan ambo minta maaf kepada kita bersama, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Umar yang telah memberikan semoga menyampaikan beliau menambah keimanan kita, menambah